Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Saputra akan membacakan beberapa materi yang telah dikumpulkan kelompok saya. Yang pertama ialah definisi wirausaha menurut ahli. Beberapa ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Syafi'i Antoni, kewirausahaan Islam definisikan sebagai suatu kegiatan bisnis yang dilaksanakan berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menurut Hasan dan Ifir. Mereka mendefinisikan kewirausahaan Islam sebagai proses mencipta dan mengembangkan usaha dengan mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, berdasarkan konsep integral Islam. Secara umum, kewirausahaan Islam dapat dimaknai sebagai proses inovatif dan kreatif yang dilakukan oleh seorang khalifah atau pemimpin Allah di bumi. Dan materi kedua itu prinsip syariah dalam bisnis online, yang mana telah dikatakan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taraddim minkum wa la ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Prinsip terkait objek jual beli. Yang pertama, produk halal dan thayyib. Produk yang diperjualbelikan atau barang jasa harus halal secara zat dan cara perolehannya. Dan yang kedua, prinsip terkait transaksi ijab dan qabul. Harus ada kesepakatan suka sama suka. Dalam bisnis online, proses check out, konfirmasi pemasaran dan pembayaran diakui sebagai bentuk ijab qabul secara tertulis atau isyarat selama jelas dipahami kedua pihak. Dan yang ketiga, prinsip terkait etika dan pemasaran. Kejujuran atau sidik. Penjual wajib jujur dalam semua informasi, termasuk harga, kualitas, ketersediaan stok, dan biaya pengiriman. Dilarang melakukan najis, menaikkan harga palsu dengan pura-pura menawar tinggi atau menyembunyikan cacat barang. Dan materi yang terakhir adalah strategi pemasaran yang efektif di platform digital. Seperti yang telah tertara, strategi pemasaran yang sedang tren yaitu lewat media sosial dan juga aplikasi online yang dapat review gambar, video agar pembeli mengetahui kualitas produk yang akan dijual. Baiklah, mungkin dari kelompok kami itu saja materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.